gembalakanlah domba-domba. Ya. Ini kata kerja gembalakan domba-dombaku ini di bahasa Yunani itu ayat 15, ayat 17 dia pakai kata berbeda dan ayat yang ke-16. Ini sama dengan kakak punya di Alkitab. Ini bahasa Inggris sedikit ya. Kakak lihat di bahasa Inggris itu ayat yang ke-15 ya. Dia kata gembalakanlah domba-dombaku itu 15 yang terbagian terakhir dia bilang Feed my lamb. feed my lamb. Tapi di ayat yang itu 16 dia bilang tend my lamb. Ayat 17 dia kembali lagi bilang feed my sheep. sheep. Ya. Jadi dia bilang ada dua kali kata berbeda. Ayat 15 dan ayat yang ke-17 dia pakai kata yang sama. Sudah bilang boys. Artinya feed. Bahasa Inggrisnya bilang feed. Artinya apa itu? Artinya bahwa beri mereka makan. Bahasa Inggris saya terjemahkan dia satu kata saya bilang gembalakan melayani pekerjaan Tuhan itu, melayani itu bukan hanya bicara tentang ya hanya menjaga, tapi memberi mereka makan. Memberi mereka makan ini kan ada makanan rohani dan makanan jasmani. Berikan kepada mereka kekuatan firman Allah, kasih mereka makan firman Tuhan supaya mereka bertumbuh secara iman. Tapi juga perhatikan mereka punya hidup secara jasmani. Ini pekerjaan melayani Tuhan. Karena itu gereja dalam pekerjaan pelayanannya dia ada melayani. Ada yang namanya diakonia. Iya. Jadi memberi mereka makan. Iya. Bukan saja bicara tentang hal rohani, tapi juga masalah jasmani. Iya. Bahasa ini agak sempit ya. Dia hanya menggunakan kata gembalakanlah domba-dombaku. Iya. Ayat yang ke-16 dia bilang dia menggunakan kata tend. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Bahasa Yunani dia menggunakan poimanei. Kata poimanei itu artinya menjaga kawanan domba. Kata menjaga itu lebih jauh lagi, dibilang rawat mereka, lindungi mereka, balut mereka yang luka, berikan penghiburan bagi mereka yang merasa sedih, berikan penguatan bagi mereka yang merasa lemah, hibur mereka yang merasa susah. Jadi kata gembalakan untuk ayat yang ke-16 itu dia bilang jaga, pelihara kehidupan mereka. Kan ini kan sebuah gambaran dari seorang gembala. Kalau gembala di wilayah Israel itu kan kalau misalnya domba-dombanya itu tiap pagi dia keluar, dia bukan hanya jaga untuk lihat begitu dari binatang buas, tapi dia bawa mereka untuk ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ini bicara tentang makan dan minum. Tapi dia harus dijaga karena ada serangan dari singa, serangan dari binatang buas sewaktu-waktu akan mengancam domba-domba ini. Karena dia harus menjaga. Dia akan mengerahkan kekuatannya untuk menjaga, memelihara domba-dombanya. Kalau misalnya ada yang jatuh dan terluka, dia harus membalut mereka. Kalau ada yang merasa sakit, dia harus merawat mereka. Dan ini pekerjaan yang berat. Bagi kita yang memberi diri untuk melayani pekerjaan mereka. Dan ini pekerjaan berat. Jadi melayani Tuhan itu bukan hal yang gampang. Melayani Tuhan bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan sebuah keseriusan, dibutuhkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Karena itu sekarang ini kalau kita lihat ada banyak orang melayani Tuhan itu dia apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Kalau saya dapat sesuatu saya melayani. Tapi kalau saya tidak dapat sesuatu saya tidak melayani. Dia lupa bahwa hidup inilah pemberian Allah kepada kita. Kita sudah dapat banyak dari Tuhan dan kesempatan kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan supaya apa? Memelihara domba-domba yang dipercaya kepada kita. Mungkin kita bilang ini domba-domba yang mana? Betul. Di rumah kita menjadi gembala untuk keluarga kita. Di tetangga kita, di sekitar kita menjadi tetangga, menjadi gembala untuk melayani mereka. Di tempat kita bekerja, kita juga menjadi gembala untuk mereka yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu, gembala ini kan kita disuruh untuk bekerja. Pekerjaan ini kan ada banyak. Semua kita diberi kesempatan untuk bekerja. Masing-masing kita untuk bekerja. Nah, tentu di sini dengan karunia yang berbeda. Saya tadi baru sampai Kak Yos bilang, kita tunggu pemain keyboard karena pemain keyboard belum datang. Itu artinya bahwa ada orang yang diberi karunia untuk bermain musik. Biar ketemu mau menyanyi bagus, maka kalau belum ada pemain musik, nanti ketemu dulu. Kita tarik sama biru. Kakak Yos bisa nyanyi juga? Bisa nyanyi? Bisa. Karunianya ada di main musik. Nanti yang lain lagi bagian menyanyi. Kakak Jemri karunia untuk pimpin pujian. Itu karunia yang berbeda-beda.
Tapi ingat baik-baik, ini karunia ini saling tidak ada karunia yang terlalu luar biasa lalu kemudian yang lain tidak penting. Tidak bisa saudara. Sehebat apapun seseorang dalam bekerja dalam pekerjaan Tuhan, dia membutuhkan orang lain dari karunia yang berbeda supaya mereka saling menopang dalam pekerjaan pelayanan. Itu karunia yang Tuhan semua atur, ini karunia yang Tuhan kasih untuk kita. Karena itu kita belajar memahami bahwa ternyata masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Ya. Dan kita saling membutuhkan. Bapak Ibu pernah dengar satu anekdot tentang percakapan antara lima jari. Ini anekdot, jangan cari tahu di kebenaran karena mana mungkin jari bohong. Satu waktu percakapan antara 5 jari. Ibu jari bilang begini, "Hei, saudara-saudara, kamu harus tunduk kepada saya karena saya paling top. Di mana-mana kalau saya datang itu saya tinggal memberikan jempol." Ya, ya betul ya. Di mana-mana kalau orang lain kerja dong butuh ketemu jempol sah, ya jempol secukup, ya. Jempol selalu semangat lo mati, ya. Kan tidak mungkin kita datang bilang, "Wih, bosong kerja hebat." Ya. Kan tidak mungkin begitu, ya. Kita bilang, "Lu kerja hebat tapi mesti tambah dengan jempol." Lalu cari telunjuk bilang begini, "Betul, beta akui bahwa memang lu yang bagian atur untuk jempol, tapi ingat di antara ketong 5 ini beta yang bagian paling beta yang suka atur, jadi menyangkut yang jadwal, menyangkut dan segala macam itu manajemennya saya yang atur dan saya bagian perintah." Itu betul kan? Kalau tahu suruh orang bilang ingat kerjakan ini, ya? Pakai jari telur, jangan suruh orang bilang ingat kerjakan bilang. Apalagi kita bilang ingat kerjakan, tidak ada. Orang suruh orang kerja itu kita bilang ingat, ya. Mama pulang sudah beres, ini piring-piring di dapur tidak boleh ada berserakan. Mama tidak pernah bilang, "Mama pulang ini piring-piring tidak ada." Ini jari telunjuk bagi, ya. Itu begitu. Ya. Lalu dari tengah dia lihat dia bilang begini, "Saya setuju, you tukang perintah, you paling top, tapi saya paling tinggi di antara kita. Penghormatan harus diberikan juga kepada saya." Dan betul posisi dia paling tinggi. Artinya bahwa dalam sebuah organisasi pekerjaan pelayanan ada orang yang ditunjuk sebagai kepala. Ada satu orang yang tadi bagian seksi acara yang dia mengatur, tapi ini bagian ini yang dia kepala, dia yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan pelayanan. Jari manis bilang, "Ingat baik-baik, tanpa beta kehadiran semua bisa rusak. Karena beta yang mengatur, menata supaya indah. Karena itu orang bilang beta jari manis." Ya, karena itu taruh cincin di jari jangan taruh cincin di jari telunjuk. Karena orang bilang masih muda-muda sudah ganti. Jadi kalau pakai cincin, betul, mesti batu akik kemarin Bapak Ibu perhatikan orang pakai cincin ini sampai di semua jari ada. Saya bilang, betul. Dan kami datang pesta di Sikuman, Baku Nasi, asal Bapak tua sudah tua, dia pegang kamera lalu foto. Ya. Ini orang pegang kamera biasa, ini pegang kamera dia begini tangan. Nah ini semua batu akik kami, dia pegang begini, dia bilang, "Wih, Bapak tua. Kok biasa ini orang pun tangan begini, dia punya mesti buka semua dia pegang." Padahal fungsi jari manis itu dia pakai cincin. Ya. Lalu kemudian jari telingki bilang begini, "Beta bisa apa? Kok beta paling kecil? Beta sudah bisa bilang orang top, beta sudah bisa perintah orang, beta sudah tinggi juga, beta bisa yang manis. Beta bisa apa?" Tapi dia renung-renung, dia bilang begini, "Beta kui kosong Pak, tapi ingat baik-baik, ada pekerjaan-pekerjaan yang kalian tidak bisa lakukan. Itu pekerjaan kecil yang tidak bisa kalian lakukan." Dia bilang, "Pekerjaan apa?" "Coba sok korek taido, korek pak bosok ibu jari coba, dapat sana kan? Ya korek taido pakai jari. Betul ya? Iya. Ya, rata-rata begitu ya. Ya, aku tahu. Ya. Karena kalau pakai ini itu robot. Artinya kalau dia kecil, dia koster, dia cuma hanya angka-angka alat. Waktu pelayanan tuh, dia cuma angka-angka alat. Dia hanya angka speaker, dia hanya angka organ. Ya. Tapi itu dia karunia. Ya. Jangan juga disepelekan. Karena setiap orang diberi karunia berbeda, bekerja bersama-sama untuk melayani pekerjaan. Ya, karena itu saudara perhatikan baik bahwa ya, kita bertugas ini merawat, menjaga supaya ini kawanan pekerjaan, kawan domai pekerjaan ini juga bekerja dengan baik. Yang terakhir, Bapak perhatikan ayat yang ke-18.
Yesus bilang sama Petrus dan kawan-kawan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau. Ya, potong ini kan, ya yang masih muda-muda, mama sudah pensiun ya, pensiun. Tentu mama punya ruang gerak sudah semakin terbatas. Saya sekarang 50 tahun, sedikit lagi ruang gerak saya juga sudah mulai dibatasi. Yesus bilang kepada Petrus, terus tahu bahwa engkau waktu masih muda itu engkau mau kemana saja, tidak ada orang yang larang. Ikat pinggangmu dan jalan, sudah mau kerja apa kerja. Tapi ingat bahwa pada waktu engkau tua, orang akan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak kehendaki, tidak sukai. Kau suka orang bawa, kau tidak bisa melawan. Dan ini sebuah nubuat yang ingin disampaikan kepada Petrus tentang hari-hari hidupnya di akhir. Jadi pekerjaan kita yang kita kerjakan sekarang ini, sebenarnya Yesus bilang begini, selagi masih ada waktu untuk bekerja, kerjakan sekuat tenaga. Amin. Ya. Karena pada waktu kita sudah tua, tidak bisa lagi bekerja. Kita tinggal jadi pendoa syafaat. Sekarang mungkin mama kalau tidak bisa lagi jalan pelayanan, kalau untuk pelayanan karena usia sudah tua, mama sudah menjadi pendoa syafaat untuk pekerjaan pelayanan yang dikerjakan di lapangan. Tapi mereka yang masih kuat-kuat ini selagi masih ada kesempatan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan hitung-hitung, gitu. Karena kita bilang, Yesus bilang bahwa sampai tua nanti tidak bisa lagi, ya. Kalau semua 50 di atas itu kan semulai. Saya juga semulai rasa ya memang. Betul, mulai jaga makan. Tidak bisa makan seenaknya lagi. Ya. Biar ada pengen doing tangan mau makan daging kami juga tuh rasa-rasa. Apalagi daging sapi. Ya anak cucu dong bilang, oh mama makan kok, opa makan kok mayan yo. Kepingin tapi sudah dibatasi. Nah, kalau itu selagi masih muda, masih ada kesempatan, tenaga masih kuat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ya. Saya senang ya, mama punya kesaksian tadi. Untuk masih, ya, mama berapa sekarang mama? 43 masih ada waktu banyak untuk bekerja. Masih kuat mengerjakan, masih ada waktu kerja. Kalau satu waktu sudah 60-an ke atas itu, tenaga kita sudah berkurang. Karena itu Tuhan panggil kembali, mari bekerja kembali bagi Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Karena pada waktunya ketika engkau tua, engkau hanya menjadi seorang pendoa syafaat. Bapak Ibu, seorang penginjil terkenal ya, dunia, ya. Dia pun nama Reinhard Bonnke, pernah dengar ya? Ya, seorang penginjil terkenal dunia. Itu orang kalau bangun khotbah satu kali itu ya ribuan orang sembuh ya. Ini penginjil terkenal sekarang sudah tua dan dia bilang saya sudah bekerja sekuat tenaga saya ketika saya masih muda. Sekarang ketika saya tua saya tidak lagi kemana-mana karena saya sudah tidak kuat, tapi saya punya tugas adalah menjadi pendoa syafaat. Jadi mereka bertempur di lapangan, sekarang saya berlutut di sini untuk mendoakan mereka. Ya. Jadi semakin saya kuat berdoa di sini, maka mereka di sana juga semakin kuat. Ya. Saya baca bukunya kesaksian yang saya bilang luar biasa. Memberi diri bekerja sungguh-sungguh bagi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Ya. Karena itu kita dengar satu lagu pujian yang sangat tren sekarang ini, hidup ini adalah kesempatan. Nah, potong teks lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
sungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena kita tahu ada waktu di mana kita tidak bisa berdaya lagi. Ada waktu di mana kita tidak bisa berdaya lagi karena usia kita, kondisi kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita telah menjadi ya. Mari kita mulai merenungkan bagian firman Tuhan. Jangan lupa, dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan, tidak ada yang melayani tanpa penderitaan. Panggilan kita adalah panggilan penderita. Ya. Ada satu teolog, dia bilang begini, we are called not only to believe Jesus, but to suffering with Him. Panggilan kita bukan panggilan untuk, tidak saja panggilan untuk percaya, tapi juga dipanggil untuk turut menderita bersama-sama dengan. Artinya menjadi orang Kristen itu kondisi kita apapun terjadi pasti siap untuk menderita. Tadi Mama bilang apa? Begitu menjadi Kristen, ada band ke sana kembali. Mama bilang saya tidak akan kembali, walaupun harus berpisah keluar. Itu penderitaan Bapak Ibu. Tantangan yang luar biasa, ancaman datang kepada kita karena pengiringan kepada Tuhan. Orang kita, orang hina kita, oh itu orang bersyukur, orang biarkan karena itu bagian dari penderitaan kita. Ada yang bilang begini, oh ini, jadi mau silih-silih. Ya. Bekerja bagi Tuhan, tidak ada yang tidak menderita, harus siap menderita karena panggilan kita adalah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menderita bersama Kristus. Karena Yesus telah lebih dahulu menderita, Dia Tuhan kita, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya pasti siap untuk menderita. Karena tidak ada panggilan yang enak-enak saja. Karena kecenderungan kita adalah bahwa kalau kita selalu baik-baik saja adanya keadaan kita, kecenderungan kita adalah melupakan kebaikan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Karena Tuhan selalu, jadi saya punya pergumulan dengan anak laki-laki 2 orang, mereka melayani musik, kadang-kadang bikin kepala sakit, bikin sikap-sikap yang tidak berkenan, dan itu menjadi pergumulan bagi saya. Saya bilang, Tuhan kenapa saya melayani orang, saya khotbah keliling kampung kok ini, ya. Tapi setelah saya baca dari kisah Rasul, dari pertama 2 Korintus, saya memahami lagi, Rasul Paulus bilang, dia sudah berdoa berulang-ulang kali untuk Tuhan angkat ini, utusan iblis. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia. Karena dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Supaya kita tahu diri bahwa kita bukan apa-apa, kita tidak sempurna. Supaya kita jangan sampai melupakan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan mengizinkan berbagai hal terjadi supaya kita tetap harus berpegang pada Dia. Jadi ya mungkin saja kita berdoa Tuhan kasih kesembuhan, tapi belum. Tuhan kasih waktu. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Amin. Amin. Tuhan menguji kesetiaan kita. Ada waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita mengalami pemulihan. Tapi selagi waktu itu belum sampai, jangan sampai kita lemah dan kita mundur dari Tuhan. Kok terlalu lama? Ya. Malah Paulus bilang, Tuhan bilang sama dia, cukuplah kasih karuniaku. Artinya bahwa sudah dapat lagi kesembuhan. Tapi kemudian Paulus bilang, dalam kelemahanku aku menjadi kuat supaya kesombonganku hilang. Ya, ini 2 Korintus pasal 12. Coba lihat. 2 Korintus pasal 12. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Coba perhatikan ya. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku amin. Jadi kalau penderitaan kita alami itu, kita bilang Tuhan terima kasih, Tuhan mengizinkan saya supaya saya terus dengan Tuhan. Ya. Karena Paulus pun sudah menjawab pasti, ya, itu utusan tidak bisa mundur. Dan kemudian dia merenungkan, dia tahu bahwa Yesus bilang, cukuplah kasih karunia, supaya apa? Dia tidak meninggikan diri, tapi terus berserah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa.
Kadang-kadang kalau kita renungkan, kita senyum-senyum sendiri, lucu sendiri juga. Bapak Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya begitu, saya renung, saya lucu sendiri. Ada hal yang Tuhan buat ini izinkan terjadi, lalu kemudian kita sampai sempoyongan, lalu kemudian terakhir baru kita, kok hanya itu saja pakai izin itu terjadi. Kan begitu ya, kadang-kadang kita begitu. Coba jangan kasih itu terjadi, Tuhan kok. Ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk menempa kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Belajar dari analogi emas, mendapatkan emas yang murni harus ditempa, membentuk dia menjadi sesuatu yang berharga. Itu artinya, mari kita berikan hidup kita menjadi orang-orang yang bekerja bagi Tuhan dan belajar dari Yesus. Hidup inilah kesempatan, karena mari kita beri diri kita untuk terus ada bersama-sama dengan Dia dalam sebuah pekerjaan pelayanan. Sebagaimana Yesus lakukan, kita lakukan pekerjaan kita seperti Dia. Tuhan berkati kita.